Semua siap. Beri salam. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berbicara terlebih dahulu. Istighfar, syahadat dan salawat. Mulai. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa selesai. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat kira-kira untuk belajar? Insyaallah. Siap ya. Sebelum Pak mulai, Pak absen dulu ya. Absen dulu, siapa yang hadir hari ini? Lengkap semuanya? Ya, Alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang berfoya-foya. Ya, berfoya-foya. Apa kemarin? Iya. Anak-anak sudah memahami kira-kira tentang pengertian dari sikapnya berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan rasa. Sudah pahami pengertian kemarin? Contohnya? Ya, dalilnya. Sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya hari ini tentang ciri-cirinya, dampaknya, ya, cara mengatasinya. Oke. Memotivasi anak-anak, kita sebagai insan, kita sebagai manusia, sebagai anak, sebagai siswa, manfaatkan dan gunakanlah waktu ya semaksimal mungkin. Jangan sampai waktumu terhabiskan percuma-cuma, sia-sia ya. Apalagi dan anak-anak juga kalau pengen berlomba-lomba dalam ajang prestasi, berlomba-lomba dengan secara ya kritis ya, jangan secara maksudnya yang sikap sifat kita tuh dengan kawan sudah berprestasi kita ingin menjatuhkan, jangan seperti itu. Oke, paham kira-kira? Sekarang pertanyaan otomatis. Apa dampak? Mengapa kita dilarang dalam agama sikap hidup berfoya-foya itu sangat merusak dalam kehidupan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Karena terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Jawablah itulah. Karena karena dibenci oleh Allah, sifatnya boros ya, sifatnya siap bisa bersalamah. Jadi ada yang lain? Saya Pak, Ya. karena dibenci oleh Allah. Karena dibenci oleh Allah. Perbuatan setan. Iya, perbuatan setan ya, kawannya setan. Oke. Ya. Bagaimana cara kita menghindari sikap takabur dan hasad? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Salama. Cara menghindari sikap takabur yaitu memahami dan menyadari tentang bahaya takabur, baik bahayanya di dunia maupun di akhirat. Oke, hasad. Sedangkan hasad yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah tanpa perlu membandingkan dengan yang didapat orang lain. Oke. Ya, kasih plus kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak mampu mengidentifikasi tentang bersifat foya-foya, riya, sum'ah dan takabur dan hasad. Yang kedua anak-anak mampu mengidentifikasi tentang bahayanya sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Anak-anak juga mampu cara menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah dan takabur dan hasad. Jadi dampak negatif dan dampak positifnya ada nanti. Oke, sekarang masuk poin nanti intinya tentang materi kita hari ini,
Ya, dampak Pak jelaskan sedikit. Ya, kita menggunakan PPT sifat berbayar itu kemarin pengertiannya mengambur-amburkan uang, sifatnya boros, ya. Dan apa lagi? Kira-kira? Iya, salah satu temannya setan. Oke, akibat kita suka berlebihan, jadi itu jadi temannya setan. Terus yang riya dan sum'ah, riya itu amalan yang pengen diperlihat oleh orang lain. Dan sum'ah itu pengen didengarkan orang, bahwasanya kita sudah beribadah. Atau bisa jadi kita kemarin berinfak pengen didengar oleh orang lain, bahwasanya Sohendi berinfak 1 juta. Ya, 1 juta masih kecil Sohendi. Kalau 1 M masih lemah kan, kepalangan anak semua tadi. Kalau takabur apa kemarin? Sifatnya sombong. Ya, sombong merendahkan orang lain, bahwasanya saya lah yang mampu. Iya, lebih dari tidak ada apa-apanya. Sekarang hasad itu penyakit iri hati, iri dengki. Melihat kawan yang sukses, pengenlah kita mau menjatuhkan orang itu. Jadi apapun contohnya, kira-kira apa? Ada kita punya mobil. Karena sifat kita itu iri pada orang lain, wah gimana lah dia dapat pacar beli mobil, kira-kira apa hasil ini segala macam, bla 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 bla. Ya, balik ke ibu duduk di pancing, bla 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 bla, keren keluar. Padahal hasil dari payah dede belum tentu hasil ya itulah hasil yang tidak namanya baik. Nah, jadi kita tadi karena sifat kiri dengki tadi mana ini unggulan luas lah, hancur mobil atau maling mobil, pentil bannya, itu kan, itulah sifat iri dengki. Nah, sekarang sudah Pak jelaskan, ada yang ingin bertanya? Kita ya, silakan. Bagaimana cara menghindari sikap takabur? Ya, bagaimana cara menghindari sikap takabur? Ada yang bisa menjawabnya dari pertanyaan Bang Yuli? Ya, silakan, Desi. Memahami dan menyadari tentang bahayanya takabur, baik bahayanya di dunia maupun di akhirat. Menerima setiap nikmat maupun kelebihan yang dimiliki semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa asal kejadian semua manusia adalah sama, kalau kemudian menjadi makhluk yang sangat bagus bentuknya, semua itu karena kehendak dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kasih apa sekarang kalian bentuklah kelompok sesuai ya anak-anak pengen sekarang mobil lah sudah bentuk kelompoknya kelompok berarti kelompok itu lah ya tetap bertahan ya. Sekarang kalian anak-anak simak video cuplikan tentang kisahnya culik. Pernah nonton culik di YouTube? Pernah? Kalau belum pernah nanti buka YouTube-nya atau Facebook-nya culik. Ya. Ya, coba lihat ya. Ya, sekarang kita simak video dari culik ya. Kalau itu tentang ya animasi tentang sikap hidup berpoya-poya. Iya, semua takabur dan hasad. Nanti kalian simak. Nah, nanti kalian sudah simak dan ya. Dari materi yang video yang kalian tonton tadi, dampaknya, cara mengatasinya, dampaknya apa lagi? Setelah dampak, cara menghindari ya, cara menghindari. Ya. Pertama contohnya, saya ulang. Pertama contoh dari sikapnya hidup berpoya-poya itu seperti apa?
Setelah dijelaskan contohnya, satu aja ya, baru dampaknya. Setelah dampaknya, cara menghindari. Itu setiap kelompok satu ya. Terus dilanjutkan riya dan sum'ah. Seperti itu juga takabur dan hasad sama. Ya contohnya satu contoh satu apa lagi? Dampaknya dan cara menghindari. Paham tak kira-kira? Kalau sudah paham, sebelum kita nonton video, berdiri dulu. Dulu ya. Dengarin kata-kata Pak ya. Kalau Pak tepuk satu-satu, kalau Pak tepuk dua ya. Pak sekarang fokus tepuk satu, tepuk dua. Nah, Pak yang salah ya. Kita ulang lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, tepuk satu. Nah, selesai. Kira-kira tanya. Apa mau es breakingnya seperti kemarin? Mau. Baru ada 5. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kita tonton ya. Coba perhatikan. Suaranya tak ininya. Apa ini? Itu apa itu? Ya, bukan. Wendy itu. Anjir, Pak. Kita kuat ini kan. Ibaratnya animasi ya. Coba perhatikan dulu yang ini, perhatikan dulu. Apa? Oh ya, itu
Yang paling baik ya. Masak ini ya, benar? Habis. Gimana rasanya? Kira-kira nonton tadi? Kurang. Bisa lah kira-kira yang saya kasih tadi dikerjakan? Bisa ya. Apa tadi? Contohnya? Iya. Dampak negatifnya cara menghindari dari video colak-colik tadi. Silakan kalian kerjakan, tapi sebelum kalian diskusi, coba dibuka halaman 60, di sana ada LKPD. Halaman 60, coba dibuka halaman 60. Di sana ya tentang pernyataan. Nanti setelah diskusi, presentasi per kelompok, kita akan lanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Oke, silakan diskusi dulu. Tadi sudah Pak kelompok bagikan kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan presentasikan satu orang aja di tempat. Paham nggak kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Contoh perilaku berfoya-foya. Perilaku takbir dan israf dalam harta. Ciri-ciri perilaku hidup berfoya-foya. Sifat sombong. Dampak negatif perilaku hidup berfoya-foya bagi kehidupan, memicu utang dan depresi. Cara mengatasi perilaku hidup berfoya-foya
bahayanya di dunia maupun di akhirat. Menghindari sifat hasad atau perilaku hasad, tidak mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dampak negatif perilaku hasad, orang yang memiliki sifat hasad sering meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Cara menghindari perilaku hasad, selalu mensyukuri nikmat Allah tanpa perlu membandingkan dengan yang didapat orang lain. Ayo, anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpoya-poya artinya untuk tujuan bersenang-senang. Contoh menonton, makan, minum. Ria adalah melakukan perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan pujian. Sum'ah adalah memperdengarkan perbuatan kepada orang lain. Takabur berarti merasa besar. Hasad berarti dengki atau iri hati. Ya, terima kasih kepada Pak Yusuf. Bagus, singkat tapi dipahami ya. KBD buat PR aja ya. Diperhatikan di rumah. Nanti minggu depan kita bertemu lagi di kumpulkan ya. Bapak simpulkan dari kali ini bahwasanya kalau kita menjadi manusia yang lebih baik, apalagi kita sebagai manusia yang misalnya usaha yang selalu bersyukur kepada Allah, yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita pengen ibadah jangan seperti riya dan semua ingin diperlihatkan dengar. Apalagi kalau kita ibadah tidak ada sifat iri dan dengki dalam hati kita. Jadi adalah manusia yang lebih baik akan lebih baik lagi. Oke, cukup sekian, terima kasih kita pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita kembali. Jadi anak-anak, tugasnya anak-anak untuk minggu depan kalian kumpulkan LKPD-nya dan terus kita setelah kita anak-anak kumpulkan, kita masuk bab selanjutnya tentang bank asuransi ya, koperasi. Oke, paham anak? Paham, silakan ditutup bukunya, kita akhiri kita lepas hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.